Kali ini, terima kasih karena kalian sudah mendengarkan. Dan dalam episode podcast kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara untuk bisa menerima dan mencintai dirimu apa adanya. Semoga Whispers from Within ini bisa jadi trigger atau pancingan atau bahkan tempat dan ruang aman di mana kita bisa bernafas dan hening sejenak, terlepas dari segala hiruk pikuk dunia, dan belajar jujur sama diri kita sendiri. Di episode pertama ini, di episode kali ini, kita akan ngobrol tentang salah satu pilar penting dalam perjalanan menuju hidup yang lebih utuh, yaitu pilar mencintai diri. Karena ternyata banyak orang yang gak sadar kalau self-love itu bukan hanya soal gimana cara kita mencintai dan menyukai diri kita sendiri ketika kita berhasil memiliki pencapaian-pencapaian tertentu atau berhasil tampil menarik di depan orang lain. Tapi self-love itu juga tentang bagaimana kita memperlakukan diri kita di saat mungkin kita sedang merasa gagal, ditolak, atau sedang tidak bisa menjadi versi terbaik diri kita sendiri. Oke, let's start with some big question yang mungkin sering disalahpahami. Kita mulai dengan satu pertanyaan yang mungkin banyak orang bingung ya jawaban aslinya, jawaban benar atau salahnya gimana. Padahal nggak ada benar atau salah tentang self-love yang otentik atau mencintai diri dengan original, dengan asli, dengan utuh, dengan kuat itu gimana. Tapi proses self-love yang otentik itu adalah bentuk cinta yang grounded dan nyata. Bukan berarti kamu harus selalu bahagia ya. Bukan berarti kamu harus selalu bisa memancarkan positive vibes only. Self-love yang otentik itu artinya kamu mampu hadir buat dirimu sendiri. Bahkan ketika kamu rasa hidupmu sedang berantakan dan duniamu lagi kacau balau. Ini bertolak belakang banget kan dengan toxic positivity yang mungkin sering kita lihat. Karena toxic positivity itu adalah kondisi ketika kamu dipaksa atau bahkan terbiasa menekan emosi-emosi gelap yang kamu miliki atau kamu rasakan, lalu kamu memaksa dirimu untuk selalu merasa bahagia. Misalnya ketika kamu bilang ke diri sendiri, ayo dong, jangan sedih terus. Harusnya aku udah move on nih, kok aku masih baper ya, kok aku masih emosi ya. Harusnya aku bersyukur, kenapa sih aku masih mikirin yang sedih-sedih? Seakan kamu memperlakukan emosi negatif yang kamu rasakan sebagai musuh. Padahal emosi negatif itu valid. Semua bentuk kesedihan, amarah, kekecewaan, sakit hati, semua itu adalah bagian dari dirimu sebagai manusia. Itu bagian dari sisi dirimu yang memang manusia. Dan self-love yang sehat itu bukan tentang kamu perlu menghapus emosi-emosi itu. Tapi kamu perlu belajar untuk mengakui keberadaan emosi-emosi itu dan memprosesnya. Karena self-love yang otentik itu bisa muncul atau hadir dalam bentuk hari ini kamu ngerasa kamu gak bisa ngapa-ngapain. Tapi kamu sadar, it's okay. Gak apa-apa. Kamu gak perlu memaksakan diri. Atau bahkan muncul dalam bentuk rasa kecewa yang bikin kamu mau gak mau harus mengakui kalau kamu kecewa. Tapi kamu sadar, kamu berhak merasakan kekecewaan itu. Atau bahkan muncul dari kamu mengakui kalau kamu belum sembuh, tapi kamu tetap berharga. Karena cinta terhadap diri sendiri itu bukan hanya dengan kamu perlu mengubah dirimu agar selalu sempurna. Tapi tentang kamu mampu hadir untuk dirimu sendiri, walaupun kamu memang belum sempurna. Dan at the end of the day, pada akhirnya, tidak ada manusia yang akan sempurna. Sekarang kita bahas ya, kenapa sih banyak banget orang suka kesulitan menerima dirinya sendiri? Susah banget menerima dirinya dia sendiri. Jawabannya satu, inner self-critic. Atau terbiasa mengkritik dirinya sendiri.
Orang yang terbiasa mengkritik dirinya sendiri, entah secara sadar atau tidak sadar, itu biasanya dia punya luka penolakan. Inner critic atau penghakiman yang ada dalam kepala orang-orang tersebut terus menghakimi mereka. Terus bilang, bodoh banget sih. Nggak, kamu gak cukup, kamu gak layak, kamu gak cantik, kamu gak ganteng, kamu gak kaya, kamu gak menarik. Tuh lihat tuh orang lain bisa, kamu gak bisa. Gak usah deh, gak usah mimpi. Atau beragam kritikan-kritikan lain yang mungkin dulu di masa kecil, dari pengalaman-pengalamanmu di masa lalu, atau bahkan kamu dengar dari teman-temanmu, dari orang-orang di sekitarmu, omongan-omongan itu kamu terima, dan dia gak muncul gitu aja. Dia adalah kata-kata, kalimat, dan hal-hal yang kamu pernah alami, di mana kamu merasa ditolak oleh orang tua, guru, lingkungan, atau siapapun, atau kamu merasa diabaikan, kamu merasa dibanding-bandingkan, kamu merasa ujungnya sadar atau gak sadar, kamu menyerap suara-suara itu dari dalam. Dan dibalik inner critic itu, dibalik kritikan-kritikan atau omongan jahat itu, sering ada luka yang muncul ketika dulu kamu pernah merasa kamu hanya dicintai kalau kamu punya pencapaian atau achievements atau bisa berprestasi dalam cara tertentu. Atau kamu ngerasa dicuekin, diabaikan, tidak diperhatikan saat kamu merasa sedih. Kamu merasa dipermalukan saat kamu menunjukkan sisi diri kamu yang vulnerable atau rentan. Atau kamu merasa kamu gak bisa diterima apa adanya oleh orang lain. Dan luka-luka penolakan ini bisa bikin kamu percaya seakan you're not good enough, kamu gak cukup, kamu gak layak, kamu gak berharga. Kecuali kalau kamu berubah ngikutin apa yang mereka mau. Kecuali kalau kamu terus berprestasi. Atau kecuali kalau kamu terus bisa untuk menyenangkan orang lain. Contoh simpelnya seperti yang aku contohkan tadi ya. Orang-orang yang punya masalah, kesulitan buat mencintai dan menerima dirinya apa adanya, biasanya sering mudah ngerasa gak nyaman kalau diminta untuk jadi diri sendiri. Kamu malah jadi berusaha untuk dalam tanda kutip menyensor kepribadian dan keunikan diri kamu, lalu kamu ngikutin apa yang orang lain mau. Jatuhnya bisa bikin kamu sangat-sangat people pleasing. Lalu ketika kamu gagal, langsung muncul suara-suara dalam pikiran kamu, dalam hati kamu. Emang sih aku jelek? Emang sih aku kurang? Emang sih aku gak berharga? Emang sih aku terlalu miskin? Emang aku gak punya bakat? Dan suara-suara lainnya yang ujungnya suara-suara ini bikin kamu sempat merasa seakan kamu pantas buat ditinggal, pantas buat diremehkan, pantas untuk tidak divalidasi. Tapi ini semua bukan karena kamu lemah loh. Ini semua terjadi karena ada bagian dari dirimu yang takut buat ditolak lagi. Dan sekarang aku yakin kalau misalnya kamu masih terus mendengarkan voice note ini, video ini, it is a sign, ini pertanda. Kalau kamu pun sebetulnya sudah sangat rindu mendengarkan dirimu sendiri. Kamu sudah sangat rindu untuk healing. Yang kamu butuhkan cuma untuk belajar hadir. Belajar hadir dan belajar mendengarkan dirimu sendiri. Oke. Sekarang aku mau ajak teman-teman latihan singkat untuk mengubah pattern atau pola yang sempat ada. Sekarang coba ambil nafas perlahan. Nafas dari hidung, hembuskan dari mulut. Tenangkan dirimu dan bayangkan dirimu berada di masa lalu. Entah kamu masuk ke visualisasi atau membayangkan kamu menjadi versi dirimu yang dulu yang lebih kecil, atau kamu melihat depan matamu ada versi dirimu yang dulu yang lebih kecil. Versi dirimu saat dia merasa paling sendirian atau paling gagal. Lalu, coba luangkan waktu untuk mengucapkan dalam hatimu. Hey, aku di sini kok. Aku mendengar kamu. Kamu gak sendirian. Aku di sini, aku mendengarmu. Kamu gak sendirian. Kamu bisa ulangi beberapa kali sampai kamu merasa puas, sampai kamu merasa lega. Lalu kamu bisa tanya ke diri sendiri dengan lembut. Apa sih yang sebetulnya kita butuh dengar hari ini?
Apa yang sebetulnya kamu butuh dengar hari ini? Dan jawaban itu bisa muncul dalam bentuk kamu aman, kamu berharga walaupun kamu merasa sedih. Kamu gak harus jadi sempurna untuk bisa dicintai. Oke, ini bukan latihan atau bukan hal yang sekali coba selesai langsung mengubah segalanya simsalabim. Tapi ini adalah awal. This is just the beginning, okay? Ini pun episode pertama dari konten-konten lain Whispers from Within yang bisa kamu dapatkan secara gratis nantinya. Kalau kamu ada yang tertarik buat konsultasi secara personal atau personal reading, kamu tahu harus cari aku kemana, kamu tahu harus menemukan aku di mana, dan kamu bisa booking sesi konsultasi kapanpun kamu merasa siap sama Delusion Prestige buat aku bantu. Tapi sadari kalau misalnya ini adalah awal untuk kamu bisa membangun relasi yang lebih sehat dengan dirimu sendiri. Karena belajar menerima diri apa adanya bukan proses perjalanan selesai sekejap semalam. Kadang kita bisa aja maju selangkah 2 langkah, tapi mundur lagi dulu selangkah. Kadang hari-hari yang kita jalani bisa terasa penuh kasih, tapi besok kita jatuh lagi. Jatuh ke pulau lama atau jatuh ke ketakutan. Dan itu wajar. Tapi yang penting adalah kamu bersedia untuk terus hadir kembali ke niat untuk hadir buat dirimu sendiri. Untuk melihat dirimu dengan mata dan tatapan yang lebih lembut, penuh cinta kasih, untuk berani bilang ke diri sendiri, aku berhak untuk dicintai oleh diriku sendiri terlebih dahulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan episode pertama series Whispers from Within ini. Kalau podcast ini resonate sama kamu, jangan lupa untuk share atau bagikan ke teman-teman kamu atau siapapun orang-orang yang kamu rasa perlu mendengarkan konten ini atau konten lain dari Delusion Prestige. Kalau kamu tertarik juga buat menulis hasil refleksimu atau unek-unek yang pengen kamu sampaikan setelah mendengarkan podcast ini di kolom komentar, silakan bagikan ceritamu juga. Mungkin ceritamu bisa membantu siapapun yang juga mendengarkan podcast ini. Kita bisa saling menguatkan, oke? Dan kita akan bahas lebih banyak tentang healing dan self-worth, self-acceptance, bahkan gimana cara untuk manifestasikan rasa percaya diri, cinta sejati, dan lain sebagainya di episode-episode selanjutnya. Jaga diri baik-baik ya, semangat berproses, jangan buru-buru, gak usah tergesa-gesa. Aku di sini. Jangan lupa untuk follow juga akun sosial media Delusion Prestige lainnya seperti Instagram, TikTok, dan di Twitter supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Well, sampai kita ketemu lagi di kesempatan. I'll see you guys when I see you. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.